رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Muslim SMA Negeri 1 Jatilawang dan pemirsa dimanapun berada. Tak terasa kita telah berjumpa kembali di Ramadan tahun ini. Rasanya baru kemarin kita merayakan hari kemenangan. Berjumpa lagi bersama kami dalam Lentera Dakwah Ramadan Rahis Al-Alim SMA Negeri 1 Jatilawang dengan tema Meraih Rahmat, Ampunan, dan Surga di Bulan Mulia. Sebagai bulan paling istimewa bagi umat Muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat Muslim pun berlomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya, mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di mushola dan masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar merdu di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid pinggir jalan dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci ini. Termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat, kasih sayang Allah, ampunan, dan masuk ke surganya terbebas dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Awalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhirahu iqtum minan nar." Yang artinya adalah awal bulan Ramadan itu merupakan rahmat, pertengahannya merupakan ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Dari Ibnu Khuzaimah. Ramadan sebagai bulan rahmat. Mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seseorang merupakan hamba yang taat, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika tidak mendapat rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, na'udzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 500 tahun. Tapi, ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Suatu waktu, malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi. Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat tiba. Doanya pun dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau kumasukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal, seharusnya protes dia yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Namun setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintah malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka.
Kisah tersebut juga dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dalam Tanbihul Ghafilin. Disebutkan, budala ummati la yadkhulunal jannata bikathrati salatin wala siyam walaki yarkamuhumullahu ta'ala bisalamatis sudur wa sakhawatin nafs warahmati li jami'il muslimin. Yang artinya adalah para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun, bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan utama lebih mencari rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat. Yang kedua adalah Ramadan sebagai bulan penuh ampunan. Kita tentu sering mendengar, membaca, atau menyampaikan langsung baik dalam kesempatan ceramah, tulisan di media massa, ataupun di video-video yang tersebar berbagai platform media sosial bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sudah barang tentu semua umat muslim ingin mendapatkan ampunan ini. Maka, salah satu doa yang khas dibaca dan dianjurkan dalam bulan suci ini adalah memperbanyak memohon ampunan sebagaimana salah satu doa berikut. Allahumma innaka ghafurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa di atas juga dianjurkan untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun, karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja selama Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk banyak dibaca sepanjang bulan puasa. Yang ketiga, Ramadan sebagai bulan meraih surga. Selain rahmat dan ampunan, pada bulan Ramadan ini Allah juga membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Dalam satu hadis disebutkan, "Idza jaa'a Ramadhana futihat abwab al-jannati wa ghulliqat abwab an-nari wa suffidatis syayatin." Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Anak kecil duduk di dipan, memakai dasi dan juga celana. Terima kasih atas perhatian. Semoga ceramah ini memberi makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.